Selesai. Pak, bagaimana sih supaya anak PD apa ciri-cirinya? Ya, ini yang baik. Anak belajar marah, cemas itu dari dalam kandungan, dari usia 4 bulan lewat peredaran darah bundanya. Idealnya 7 menit. Kalau waktu hamil bunda stres, maka anak dalam kandungan sudah ketakutan. Kalau nanti terus-terusan dia stres ibunya, maka lahir menjadi anak yang penakut. Makanya kalau ada anak yang lahir di usia kehamilan, inilah sebenarnya waktu terbaik. Jadi kalau selama ini dia baca bahwa ada 1000 hari kelahiran itu usia terbaik 4 bulan sampai 2 tahun. Itu usia terbaik dalam tubuh manusia. Masuk 7 bulan, nanti saraf pendengarannya dibuka, bayi itu dalam kandungan. Makanya biasanya orang hamil ada 7 bulanan. Tradisi, tapi tidak diteliti secara ilmiah. Setelah diteliti ternyata masuk usia 4 bulan dalam kandungan, saraf pendengarannya dibuka. Semua yang disampaikan ibunya itu masuk semuanya dalam memori. Makanya dokter hamil punya anak 3, semuanya di bawah 10 tahun hafiz Quran. 3-3-nya, ada yang 6 tahun, 7 tahun. Kenapa? Setiap kehamilan ibunya selalu tilawah sampai 40 kali. Sementara kita kadang-kadang 1 kali ya, alhamdulillah. Masuklah lahir usia 0-2 tahun, setiap bayi stres, senang, sakit itu bahasanya menangis. Maka dikala bayi sedang stres, bundanya cepat nggak sih membuat membuat bayinya nyaman? Tidak semua seorang ibu dikala bayinya sedang menangis itu cepat menyusui. Orang mamanya lagi di bulu baju, dia lagi mau. Bahkan orang baru nyampe lah ibunya baru kasih. Jadi apa? Menjadi dia sudah stres lama tanpa ada intervensi dari orang yang paling mencintai yaitu ibunya. Maka tugas pertama kali pengen anaknya nyaman secara emosional adalah bagaimana seorang laki-laki juga sadar kalau istrinya sedang hamil dan punya anak 0-2 tahun, hatinya mesti nyaman. Maka ayat pernikahan itu dimulai dengan min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Artinya dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya orang yang menikah wajib harus hijrah sebelum menikah. Supaya apa? Dia belajar bahwa istrinya akan diberikan amanah sama Allah, lahir generasi yang harusnya lebih baik. Lewat rahim istrinya, dia nanti menjaga perasaan istrinya supaya tak nyaman sama berdampak nanti setelah dia lahir. Ketiga, dikala anak usia 2-4 tahun itu ada yang namanya neural creativity intelligence, ada otak intelijen yang tidak akan didapatkan di usia selain dari 2-4 tahun. Maka anak-anak di usia 2-4 tahun itu jangan di-pressure. Kenapa? Karena mereka sedang mengoptimalkan imajinasinya. Maka ciri-cirinya adalah imajinasi tidak terbatas. Itu 2-4 tahun. Terus anak saya kenapa Pak sekarang itu diam? Bayi lahir semuanya mandiri. Makanya ada inisiasi dini. Bayi lahir dari ibunya ditaruh di perut, itu suruh mencari aslinya sendiri atau dicariin sama ayahnya? Nurut sama ayahnya, sudah tahu jalannya. Tapi ditaruh saja, kemudian dia bergerak, itulah manusia. Maka bedakan antara tertutup, tidak percaya diri dengan gaya belajar visual. Tolong bedanya. Anak yang tertutup itu dia tidak suka kalau sesuatu yang ada pada dirinya itu diketahui orang lain. Anak tidak pede adalah anak merasa dirinya selalu kurang dibandingkan dengan orang lain. Anak visual, anak selalu melihat dulu baru mendeteksi, dan semua perilakunya kelihatannya sama. Ya? Jadi gak usah kamu gak pede, gak juga. Kalau dia anak tertutup, jangan disuruh dibuka. Ayo kamu main sana. Dia ngeliatin aja sambil pegangan ibunya.
itu anak visual. Karena dia memastikan itu teman saya bukan. Nanti kalau temannya datang nyamper baru dia keluar. Itu bukan anak gak pede. Setahu saya itu karena gaya belajar dia visual. Makanya anak ini sekali belajar kemana dia tahu tempatnya. Allah itu kan sana. Tapi kalau suruh saling sama teman ibunya sembunyi di balik itu. Itu anak-anak yang susah diculik sebenarnya. Anak yang selalu memastikan. Makanya kalau gurunya memang visual, anaknya auditori, itu baru bahaya. Jadi ibu bayang ya. Jadi tidak mesti kurang. Terus gimana supaya anak saya itu pede? Pertama, anak pede itu berarti apa? Percaya, dipercaya, trust dulu. Nanti kalau trustnya selesai, muncul kemandirian. Kemandiriannya tuntas, muncul inisiatif. Inisiatifnya tuntas, baru muncul konsep diri. Nanti tanggung jawab. Jadi ada urutannya. Anak yang tidak percaya diri karena mereka jarang dipercaya sama kedua orang tua. Kita kalau amati anak-anak 1 tahun itu kalau dikasih makan itu dibuang-buang bu, baru dikumpulin baru dimakan. Semua anak harus gitu. Cuma kita gimana? Awas kotor, astagfirullahaladzim gitu aja. Awal dia tidak pede. Yang kedua, anak 2 tahun kalau melempar bola lewat kolom dia nggak akan muter, dia akan lewat kolom juga. Tapi kata kita kotor, nanti kebentur, bener ya? Padahal itu proses kepercayaan dengan indranya. Pendidikan, pemahaman manusia itu didapatkan dari semua indranya. Jadi anak-anak yang 5 indranya distimulasi, maka dewasanya dia lebih bijak. Jadi kalau menanggapi sesuatu itu dia tidak sesuai satu doang. Jadi dia belajar teori, dicerna dulu di memorinya, kemudian dia sampaikan lewat verbalnya, itu sudah mudah diterima gitu. Itu karena apa? Karena di usia terbaik itu semua indranya distimulasi. Penglihatannya, pendengarannya, penciumannya, perabaannya, serta pengecapannya, semuanya. Contoh ya, orang yang indranya bagus. Bunda pernah makan terasi? Pernah pegang terasi? Pernah nyambal terasi? Oke, semua sudah ya. Yang satu belum pernah makan, belum pernah nyambal, belum pernah megang, cuma nyium saat sebelah itu tangannya. Suatu hari ada yang kayak gini nih, ada serem bau terasi. Kata yang baru nyium doang, pasti yang dicari ada orang nyambal apa ya, kok bau terasi? Benar sih? Tapi bagi ibu yang semua nggak pernah, yang dicari bukan nyambal tapi kaos kaki. Ya, itu bedanya, gitu ya bu. Jadi solusinya adalah bagaimana mencari supaya anak percaya diri. Satu, tolong dipercaya, ya kan. Yang kedua, tolong kalau ada apa-apa intervensinya jangan langsung pakai verbal, ya kan. Kemudian dekat sama ayah itu, karena 63% anak yang dekat sama ayah itu tadi. Itu ya. Pertanyaan yang kedua kayaknya, walaupun pertanyaannya terpaksa karena dicoel sama istri. Pernah ya, salah satu yang membuat ayah itu lancar itu karena ayah mencoba membahagiakan istrinya. Tadi pertanyaannya adalah saya lupa. Tentang ekspresi cinta. Ekspresi cinta. Pak, kadang-kadang kita itu kan marah, namanya kita capek dan lain-lain. Kenapa sih kita marah? Yes, tetapi jangan lupa setelah kita marah itu kita mereview atau tidak. Yang jadi masalah kita kadang tidak mereview itu. Contoh, dikala kita pagi-pagi marah sama anak karena kita sedang pusing, udah bulangannya dipotong, ya kan? Yang tadinya 52 juta tinggal 51 kan pusing tuh. Kadang-kadang anak menjadi sasaran. Sama bunda juga sama, anaknya laki-laki wajahnya mirip bapaknya, habis sama ibunya. Maka dikala kita sudah marah, nanti malam tolong saya sambung, tapi nanti dari utama aja yang menjawab yang dari sana. Tapi sebenarnya nyambung, kenapa ada orang bermasalah, kenapa ada orang sakit hati, kenapa ada luka di dalam dada, karena orang ini tidak pernah mendapat jawaban dari apa yang dia rasakan. Jadi luka perasaan itu nggak ada kalau dia punya jawaban.
Kalau anak ayah marah, kalau ayah sudah mereview maka dia tidak dilukan. Kakak ingat nggak tadi sore, tadi pagi? Ingat? Kan aku sama ayah dicubit tadi. Tahu nggak kenapa kamu dicubit sama ayah? Nggak tahu, karena kamu berbicara tidak sesuai fakta, ya kan? Tapi mestinya ayah nggak usah turun. Maafin ayah ya, ayah sudah berlebihan. Selesai. Sampai dewasa insya Allah tidak ditahan. Tapi kalau ada masalah ditahan, kita nggak sempat ungkit, maka itu menjadi luka. Kalau bahasanya luka pengasuhan, kalau di pendidikan, kalau di psikologi selalu ada syarat. Tolong orang tuanya minta maaf sama dia, tapi di agama kita tidak mengaku orang tua tidak perlu minta maaf. Nah, masuklah di sana secara keimanan. Setan berbisik, ayahmu jahat, ayahmu gak baik. Tapi dikala orang tuanya meninggal, setan tidak tertarik lagi untuk main di situ. Sehingga dia bersyukur, syukur banget dulu ayahku galak. Kalau ayahku gak galak, mungkin aku tidak berdiri seperti ini. Jadi mindset itu, gitu ya. Itu kan maksudnya pertanyaannya. Gitu ya, iya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Silakan yang ketiga. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang saya hormati. Izin diskusi Pak terkait dengan apa yang tadi disampaikan tentang kepercayaan diri. Saya bicara dari sisi manajerial ya Pak, bahwa terkait beriman, berilmu, beramal itu kemudian diturunkan ke dalam satu strategi Pak. Makanya mungkin kita pernah di ruang editorium ya Pak, itu kan semacam tempat duduk bersab gitu kan, tapi agak ke bawah. Itu fungsinya salah satunya adalah untuk uji mentalnya anak-anak Pak. Jadi teman-teman yang di atas pada nonton, mereka di bawah. Itu kan buat anak yang pertama kali bicara di depan umum, gitu kan, kepercayaan dirinya itu pasti pusing Pak, ya kan? Makanya sengaja kita setting seperti itu gitu ya. Jadi dari sisi manajemen pengelolaan pembelajaran, kita mengutamakan semua anak ini harus mencoba gitu Pak. Jadi perhatiannya tidak hanya terhadap ke anak yang bisa, justru anak yang tidak berani itu harus dicoba semua. Termasuk izin Pak. Ini saya hafal betul ini. Ini dulu nggak berani ngomong Pak, gitu. Ya, makanya saya salut sama Anugrah. Boleh tepuk tangan ya Bunda buat anak-anak kita yang yes. Ya. Anugrah tuh dulu pindahannya anak saya. Oke, kasih Anugrah keren. Tinggal pasti besok mau jadi MC lagi Pak. Mau jadi MC lagi pastinya gitu kan, karena penasaran. Ya. Itu salah satunya. Dan rasa percaya diri itu kan kalau saya salah Pak, tidak tumbuh dengan langsung kan Pak, gitu kan? Makanya metode kemudian sistem pembelajaran di kita itu akan terfokus ke sana. Ada gaya Pak, mata pelajaran di kita namanya public speaking. Jadi semua anak harus mampu bercerita, harus mampu tampil di depan. Walaupun ceritanya di rumah bagaimana, begitu kan? Kegiatan di rumah bagaimana, tergantung kelasnya gitu. Makanya kelas 1 kita namakan independent class, kelas mandiri. Kemudian kelas ceria, kelas kreatif, inovatif, sampai apa terakhir? Inovatif ya, sampai terakhir inovatif. Jadi sistem budaya lingkungan sedang kita bangun Pak, termasuk iklim English Day every day, yang bahasa biasa sering anak-anak gunakan, termasuk ke kantin juga Pak gitu. Walaupun campur-campur bahasa gitu. Kemudian ini ada pesan dari tim tadi penjamin mutu, Ayah Bunda ke depan ya. Ini kan di kita ada pendidikan karakter sesuai tema per kelas. Ketika ada kuesioner dari tim itu mohon dijawab apa adanya ya. Misalnya kelemahan anak-anak kita nih apa, di rumah nih kelemahannya apa, itu dijawab harus aslinya, jangan ditutupi gitu ya. Misalnya apakah anak ini naruh handuknya benar di tempat handuk, apakah masih pakai sabun yang sekali mandi
habis itu sabun gitu kan yang begitu ya. Ada yang masih utuh gitu ya. Jadi itu diisi apa adanya sehingga nanti guru misternya ketika materi itu akan diinput gitu ya. Jadi sehingga sinkron. Kemudian terkait dengan penyelesaian persoalan apa yang disampaikan tadi Pak Mego terkait dengan pengasuhan ya. Kalau dari manajemen ya, dari sisi manajerial kita memang belum punya tim khusus ya untuk menangani persoalan, karena buat kami yang namanya anak dasar itu Pak, apalagi fase A, dia belum punya dendam. Yang saya tahu di psikologi seperti itu. Justru yang jadi dendam ayah bundanya Pak. Nah persoalannya itu di sana kita ya. Jadi ada anak didorong, ada anak di apa. Anak saya pun, saya kebetulan kelas 1 Pak. Bahkan saya kemarin bercerita ke beliau mentor saya nggak cerita kalau itu anak saya gitu Pak. Anak saya sering juga kan menerima informasi sebelum tidur. Aku nggak boleh ditemenin sama ini, aku didorong, aku di apa. Tapi kami sebagai orang tua, kami menguatkan. Ya, jadi sebagai satu pembelajaran. Nah, tapi ketika si respon itu kemudian ditanggapi lain sesuai penjelasan dari Pak Mego, ini kan yang muncul kemudian luka di orang tua. Anak saya diginiin, digituin, kan? Nah ini kalau saya bikin quotes nih Pak, marah itu pertanda kita tidak bisa melakukan apa-apa. Marah tanda kita kemampuan pengetahuan kita mentok gitu Pak. Ya, baik psikologinya atau apanya gitu. Ini yang sedang kita didik itu anak-anak. Apakah anak-anak sendal hilang kemudian harus sekolah yang ini? Ada kayak gitu Pak. Anak-anak celananya kotor, wali kelasnya yang apa ya? Yang ditanya. Kalau dimarahin mah enggak ya. Cuman nadanya kayak kesana gitu. Kenapa nih anak saya celananya kotor? Padahal baru anak kelas 2, kelas 1 misalnya seperti itu. Ya. Jadi terkait fungsi komite sendiri, dulu kan kita open nih komite, alhamdulillah pada nggak mau gitu Pak. Jadi memang teman-teman di sini semuanya mempercayakan, karena memang fungsi baik komite namanya apapun itulah namanya gitu ya. Jangan sampai ini menjadi perkumpulan yang kemudian bisa merusak tatanan yang sudah kita bangun gitu. Kita komite punya Pak. Setiap bulan kalau nggak musim hujan kita suka ngumpul ya, kebetulan ada nih anggota komite. Jadi Nistia suka ngundang komite laporan bulan ini ngapain aja gitu kan. Nanti setiap bulan pasti laporan selama bulan ini nanti mau ngapain aja gitu. Dan diinformasikan juga setiap bulan nanti setiap hari Jumat di minggu keempat anak ayah bunda akan pulang di setengah hari. Akan kita pakai buat tim penjamin mutu, mingguan kita evaluasi Pak, gitu ya. Baik dari proses pembelajarannya, gitu ya. Jadi setengah hari itu akan dijadikan sharing session untuk para guru dan tim penjamin mutu. Kan kita sudah punya TV kayak gini Pak. Kebetulan ada 2 gitu kan. Sekarang kita bisa zoom. Jadi izin ya Bunda ya, jadi kok tiap Jumat pulang aja gitu. Ya. Dan pelajaran pun kan agak dirubah ya, ada perubahan mata pelajaran. Saya pengennya pelajaran malah banyak-banyak.